والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih Nur Yakin yang dirahmati Allah, bil khusus orang tua kita Buya Kiai Ghazali Muslim Allah bituli hayati, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi husnil amal. Orang tua kita Bapak Haji Malik, Bapak Haji Agus, orang tua kita yang lain, para sepuh tokoh masyarakat segenap DKM Masjid Nur Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini Allah masih perkenankan kita sebagai tamu di rumahnya. Allah masih perkenankan kita beriman kepadanya, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang baik dalam kehidupan kita senantiasa Allah istiqamahkan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita terakhir itu tentang ahamiyatul Quran, pentingnya Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ketujuh, ya, tentang ijtinabul muharramat wan nahyu an iqtirabiha, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk mendekatinya. Ya. Jadi kita diharamkan mengerjakannya dan juga mendekatinya. Ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan Allah dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki padamu dan kepada mereka. Janganlah engkau mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian daripada hal-hal yang Allah haramkan untuk kita kerjakan, dan juga beberapa hal yang sangat ditekankan. Nih, kalau ada perbedaan, Allah mengharamkan dan Allah melarang mendekati. Ya. Artinya kalau yang diharamkan ini efeknya ketika dikerjakan saja. Tapi kalau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala didekati saja sudah dilarang, itu artinya ya efeknya, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya itu luar biasa. Ya. Kalau bahasa katanya kuat-kuatan iman, kalau bahasa gitu. Kalau imannya nggak kuat, pasti terpengaruh. Nah, maka dari itu Allah katakan wala taqrabu. Ya. Nah, di antara hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, pertama, jangan mensyirikatkan Allah. Yang kedua, ya, wabil walidaini ihsana, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, artinya jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Ya. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak kalian sendiri.
karena takut miskin. Allah katakan Allah yang akan memberi rezeki untuknya. Ya. Banyak orang mengaborsi, menggugurkan kandungannya. Kenapa? Takut miskin. Ya. Nah, ini yang sangat ditekankan, wala taqrabul fawahish. Nah, jangan kalian mendekati fawahish. Dulu pernah dijelaskan sama guru kita, Ustaz Mawas, sudah menjelaskan apa perbedaan as-su dengan al-fawahish. Ya, al-fawahish itu bentuk kekejian, perbuatan keji, perbuatan buruk yang dampaknya ya kepada orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri, ya, tapi juga berdampak kepada orang yang ada di sekitar, orang lain. Ya. Perbuatan keji yang berdampak kepada orang lain sangat dilarang sekali. Ya. Saking dilarangnya, deketin aja jangan. Ya. Saking dilarangnya ini, dideketin aja jangan. Ya. Apa saja bentuk keburukan itu, kalau berdampak kepada orang lain, jangan didekat. Ya. Karena nanti efeknya kita terjerumus dalam perbuatan zalim, menzalimi orang lain gara-gara perbuatan itu. Kita tidak merasa, perasaan kita, yang penting kan saya sendiri yang kena, padahal orang lain juga kena. Kenapa? Gara-gara kita. Contoh, korupsi. Dia merasa ya saya sendiri yang korupsi, biar saya aja yang dihukum. Gak dampaknya kepada masyarakat Indonesia. Apa-apa sudah pada naik semua, pada mahal semua. Ya, ini salah satu contohnya itu. Nah, termasuk dua diantaranya, tapi walaupun nanti ini akan dijelaskan secara khusus ya, dalam ayat berikutnya. Nah, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya, itu belum habis tadi ya. Baik yang tampak, perbuatan keji itu yang tampak ataupun yang tidak tampak, terlihat ataupun tidak terlihat, diketahui oleh orang lain atau tidak diketahui orang lain. Kalau itu perbuatan keji yang akan berdampak buruk kepada orang lain, maka jangankan melakukannya, mendekatinya saja sudah dilarang. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan membunuh seseorang kecuali dengan hak. Hak itu artinya, misalnya ya, karena dia ini membunuh saudara saya atau membunuh keluarga saya, maka dia juga berhak dibunuh. Secara hukum kisos dia berhak dibunuh. Tetapi ya, dalam pelaksanaan kisos ini wajib menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Wajib menyerahkan kepada pihak dan berwajib, bukan main hakim sendiri. Bukan. Ada beberapa daerah ya, akibat bermain hakim sendiri, saudaranya dibunuh. Akhirnya dia balas dendam, dia bunuh juga. Akhirnya keluarganya marah, akhirnya perang jadinya. Ya. Terjadi perang. Kenapa? Karena bukan diserahkan kepada pihak yang berwajib, tapi main hakim sendiri, langsung eksekusi sendiri, akhirnya jadi perang. Antara keluarga banyak yang gugur. Nah, ini akibat tidak menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Nah, artinya terbunuhnya orang yang membunuh itu, dibunuhnya orang yang membunuh itu, ya berdasarkan ketentuan pihak yang berwajib. Ya, itu ya. Kemudian dzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah hal-hal yang Allah perintahkan, yang Allah wasiatkan agar kamu mengerti. Ya, agar bisa dipahami ini hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalam ayat lain dalam surah Al-Isra, tadi surah Al-An'am ayat 151 ya. Dalam surah Al-Isra ayat 34 sampai 31 hingga 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khita'an kabira, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila,
wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya. Ini terjadi di zaman dulu dan sekarang juga masih banyak terjadi. Ya. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ini Allah ulangi sampai ayat berikutnya. Ada lagi di ayat lain, bukan hanya 2 ayat ini. Ya. Terkait dengan membunuh keturunan sendiri karena takut miskin. Wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau dekati zina. Nah, ini ya. Jangankan melakukan, mendekatinya saja ya sudah dilarang. Kenapa? Nah, itu tadi itu, ya. Kalau ada larangan yang sifatnya mendekati saja sudah dilarang, itu artinya efek atau pengaruh daripada perbuatan tersebut itu sangat kuat sekali. Ya. Pengaruhnya itu kuat sehingga orang mudah sekali tergiur, ya, mudah tergiur, mudah terjerumus untuk melakukan hal tersebut. Saking perbuatan tersebut itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Bisa nagih, bahasa saya gitu. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kenapa? Karena perbuatan zina itu adalah merupakan suatu fahisyah, perbuatan buruk yang berdampak kepada yang lain. Ya. Dampaknya kepada yang lain, wa sa'a sabila, dan merupakan perbuatan jalan yang buruk, langkah yang buruk ketika orang itu ya melakukan perzinahan. Ya. Kadang-kadang ada anak muda nih, ya. Mentang-mentang sudah apa? Sudah khitbah, sudah lamaran, ya, sudah lamaran, udah kagak sabaran lagi, ya. Udah boncengan ke sana kemari, buat apa nih, bareng undangan gitu ya. Udah kagak nahan lagi, udah keceplosan udah itu. Padahal baru lamaran, ya. Maka dari itu anak kita kalau sudah lamaran, kalau udah mau lamaran, ya udah nikahin aja langsung secara sir. Sir itu artinya tidak terdaftar, ya. Sir itu artinya rahasia. Rahasia itu artinya kalau secara umum di negara kita ini tidak terdaftar, ya. Kalau kita sudah menikahkan, dia mau kemana boncengan ngantar undangan gak jadi masalah, udah itu. Tapi kalau kita biarkan seperti itu, ya, maka dampaknya sangat berbahaya sekali, ya. Sangat berbahaya sekali. Karena perzinahan itu, ya, dampaknya kepada sang pelaku, ya, bisa berefek kepada keturunannya nanti, dan juga perempuan yang terkena imbasnya bisa berefek kepada keluarganya dan juga sampai ke keturunannya. Nah, itu bahayanya tuh zina. Ya. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat, ya. Dari seorang sahabat datang kepada Nabi minta izin berzina. Ya Rasulullah, ya, dulu di zaman jahiliyah dia terbiasa dengan perbuatan zina, ya. Lalu ketika dia masuk Islam, ya, keinginan itu muncul dengan kuat, tapi dia takut dengan Nabi dan larangannya jelas. Lalu dia mau minta izin kepada Nabi pengen berzina. Datanglah dia kepada Rasulullah, ya, dia berkata, ya Rasulullah, saya mau minta izin sekali ini aja mau berzina. Mau minta izin sekali ini aja mau berzina. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, saya izinkan, tapi dengan syarat. Saya izinkan, tapi dengan syarat. Perempuan yang engkau ajak berzina itu bukan ibu dari seseorang, bukan anak dari seseorang, bukan saudara dari seseorang, bukan keponakan seseorang, ya, atau bukan cucu dari seseorang. Silahkan cari, ya. Bukan ibu, bukan anak, bukan saudara. Siapa lagi itu? Kata dia apa?
Wah, kalau begitu nggak ada itu ya Rasulullah. Ya. Pasti perempuan itu saudara dari seseorang yang lain kalau dia punya saudara. Atau dia anak dari ibunya paling tidak gitu. Ya. Kenapa bisa begitu wahai Rasul, protesnya? Tadi udah diizinin, tapi ini bukan syarat kalau begini. Nah, apa kata Rasulullah? Bagaimana perasaan engkau? Kalau yang dizinahi itu, ada orang berzina dengan seorang perempuan, dan perempuan itu adalah merupakan ibumu, atau perempuan itu adalah merupakan anakmu, atau perempuan itu merupakan saudaramu, ya, bagaimana perasaanmu? Apa kata dia? Kalau begitu saya bunuh ya Rasulullah yang menzinahi itu. Ya. Begitulah perempuan yang kau zinahi. Begitulah ibunya, saudaranya, ya, orang tuanya. Nah, akhirnya apa yang dirasakan? Akhirnya sahabat ini tersadar. Ya. Ternyata ini bisa melukai keluarga-keluarga dari perempuan itu. Ya. Baik itu dia ketahui atau tidak. Ya. Yang jelas nanti di akhirat pasti ketahuan gitu. Walaupun di dunia enggak ketahuan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah engkau membunuh seseorang tanpa hak, ya, yang Allah haramkan. Tadi sudah. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultana wa la yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu, ya, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar, dan barang siapa yang membunuh secara zalim, artinya membunuh bukan dengan alasan yang benar, ya, bukan secara hukum kisos, atau bukan karena perperangan melawan kafir yang memerangi agama Islam, ya, maka sungguh perbuatan itu, ya, sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada wali, ya, atau keluarga dari yang terbunuh itu untuk melakukan qisas. Tetapi janganlah engkau melampaui batas dalam pembunuhan. Jangan membunuh, melaksanakan qisas itu, ya, melampaui batas. Artinya harus sesuai dengan ketentuan yang mana dikatakan oleh Rasulullah, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Artinya sekali tebas langsung mati. Jangan dimutilasi, jangan disiksa dulu, ya. Mau begitu pula dengan cara menyembelih. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau menyembelih, perbaiki cara menyembelih. Kalau hewan saja kudu tajam pisaunya biar enggak merasa sakit hewannya, maka begitupun dalam pelaksanaan qisas. Ya. Proses qisas ketika seseorang itu membunuh orang lain. Ya, jangan dilampiaskan dengan cara mutilasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan engkau mendekati harta anak yatim. Ya. Apalagi kalau anak yatimnya itu kaya. Ya. Nah, ini kadang-kadang saya kan yang ngurusin, ya, saya berhak dong dapat, tapi berhak dapatnya itu dia yang ngatur sendiri, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang layak untuknya, ya. Artinya karena kita sama-sama, saya merawat dia, yang layak kan saya makan, dia makan, masa saya nggak makan? Dengan merawat dia sehingga saya meninggalkan pekerjaan, ya, misalnya masih bayi, ya, saya meninggalkan pekerjaan saya untuk merawat dia. Ketika datang waktu makan, saya ambil uang dari hartanya untuk masak dan makan bersama. Itu masih layak, ya. Itu masih layak. Artinya jangan dengan cara zalim. Bahkan ada banyak sekarang itu, ya, mengatasnamakan yatim dan duafa, ya, minta-minta di mana-mana, lampu merah, pom bensin, di mana-mana minta-minta atas nama yatim dan duafa. Ya, kita nggak tahu apakah ini, ya, memang merupakan kebutuhan dari lembaganya atau lembaganya justru memperkaya diri dengan cara itu. Ya, harus dipastikan, ya. Nah, kalau ada orang seperti itu, artinya dia minta-minta atas nama orang yatim, ketika uang itu diberikan oleh orang lain karena yatim dan duafa, maka dia tidak berhak mengambil uang dari itu.
illa billati hiya ahsan, kecuali yang seyogyanya yang layak. Ya. Jadi malah mencari upah dari situ ya, biasanya. Dan ini banyak sekali orang tergiur dan terjerumus di dalamnya. Buktinya sekarang itu, ya Allah, di mana-mana banyak. Ya, panti yatim, yatim duafa. Di mana-mana minta. Di mana-mana, di Pamulang, dari Pamulang aja. Di lampu merah ada, di pom bensin ada, ya, di warung-warung makan ya yang terbuka itu ada juga. Ini banyak banget ini kayaknya nih. Ya. Jadi kita mesti cross check, periksa. Ya, bukan berarti kita tidak boleh membantu, enggak. Tapi periksa, pastikan lembaganya itu benar-benar ada, dan anak yatimnya itu juga ada. Ya, ini anak yatimnya lembaganya nama doang, yatimnya sih ada satu, tapi udah gede, udah kerja juga, gitu misalnya. Ya, jangan-jangan dia sendiri ngaku yatim, ya, padahal udah gede. Nah, ini bahaya. Ya. Yayasan biasanya yang terlibat seperti ini, aklu malil yatim. Ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah janjimu karena janji itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, ini dua ayat yang menjelaskan sedikit terkait hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sangat tekankan, jangankan mengerjakannya, deketin saja jangan. Ya. Mendekatinya saja jangan. Nah, kemudian kita akan masuk ke hadisnya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat istabra li dinihi wa 'irdi wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yusik ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Nah, satu riwayat ini menjelaskan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal-hal yang diharamkan Allah. Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun, sesuatu yang diharamkan itu jelas, ya. Jelas keharamannya. Kalau itu diharamkan, pasti jelas keharamannya dalam Al-Qur'an. Ya. Wa innal halala bayyinun, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan haram ini ada namanya perkara syubhat. Ya. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, mayoritas orang tidak tahu perkara syubhat ini. Ya. Faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa irdi, barang siapa yang berhati-hati ya menjauhi hal-hal yang syubhat, maka seakan dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh terjerumus dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia bisa saja pada tahap berikutnya dia masuk dalam keharaman, melakukan hal yang diharamkan. Karena iyar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala di padang rumput milik orang lain. Ya. Dikhawatirkan itu kambing-kambingnya ya makan di wilayah orang lain, sehingga apa yang dimakan kambingnya sesuatu yang diharamkan, dia kemudian mengkonsumsi kambingnya. Ya, jadi subhat itu. Yusik ayar ta'abi, dikhawatirkan akan terjerumus, akan masuk ke wilayah ya orang lain. Wa inna likulli malikin hima, dan setiap raja itu memiliki tanah yang dilarang. Maksudnya ini enggak boleh disentuh ya. Wa inna himallahi, dan sesungguhnya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya hal-hal yang merupakan sesuatu yang harus dijauhi ya. Wa inna himallah maharimu, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, tahukah engkau bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang mana idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau daging itu bagus maka semua jasadnya akan menjadi bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau
segumpal daging itu buruk, maka semua jasadnya, semua anggota tubuhnya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, tahukah engkau itulah yang disebut dengan qalbu, hati. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Ya. Pertama, yang perlu kita pahami, ya. Kenapa kalau kita bertanya nih, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perintah saja dan larangan itu dibebaskan saja, nggak perlu ada larangan, cukup perintah aja udah. Ya. Selain dari perintah itu boleh kita kerjakan. Ya. Larangan-larangan dikerjakan. Kenapa mesti ada larangan? Ya. Nah, perlu kita ketahui seperti halnya dalam sebuah perusahaan dan instansi ada kewajiban dan ada larangan, dan begitulah juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah larangan itu bukan berarti itu larangan tersebut tidak boleh kita, bukan semata tidak boleh kita kerjakan, bukan. Ya. Tetapi dengan adanya larangan itu pertanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Pertanda kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilarang Allah pasti berdampak buruk. Dan segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti berdampak baik. Itu kaidahnya tuh. Ya. Segala sesuatu yang dilarang Allah pasti akan berdampak buruk. Sehingga kenapa Allah larang? Karena dampaknya pasti buruk. Ya. Dampaknya akan menimbulkan sebuah kerusakan, ya. Dalam agama kita ini ada istilah maqasidus syariah, ya. Ada istilah tujuan disyariatkannya suatu amal, ya. Kenapa ini dilarang, kenapa ini diperbolehkan, kenapa ini itu, ada semua maqasidnya. Ya. Di antara tujuan utama daripada munculnya pelarangan, ya. Tujuan utama daripada munculnya pelarangan yang pertama hifdzuddin. Karena memelihara agama. Ya. Hifdzuddin ini maqasid syariah, ya. Hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Ya. Yang keempat, ya, hifdzun nasal. Hifdzun nasal wal ird, menjaga keturunan dan kehormatan. Yang keempat. Dan yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Dalam rangka 5 hal ini, ya, maka beberapa hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan untuk dikerjakan itu dampaknya kepada 5 hal ini pasti. Ya. Kalau bukan kehormatan, seperti misalnya tadi zina. Zina jatuh kepada kehormatan dan keturunan. Ya. Mencuri, riba, itu jatuh kepada harta. Orang banyak menjadi stres, bunuh diri. Kenapa? Karena terjerumus dalam urusan riba. Seperti contohnya pinjol, judi online. Banyak orang stres, saya bunuh diri. Kenapa? Saking banyaknya itu hutangnya. Ya, bunuh diri dia. Dampaknya luar biasa, ya. Hal-hal yang dilarang itu. Ya. Agama misalnya tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan engkau mensyirikatkan Allah. Karena ketika kita mensyirikatkan Allah, artinya kita sudah keluar dari agama Islam, keluar daripada keimanan. Ya. Kunci utama masuk surga harus ada iman. Ya. Kita harus memeluk agama Islam. Kunci utamanya, kalau sudah lepas itu berarti agama kita sudah lepas. Ya. Menjaga jiwa. Ya. Jiwa misalnya bunuh diri, khomar, kemudian perzinahan, ya, masuk juga itu. Karena perzinahan, ya, ada orang bisa bunuh diri, ya, atau bisa juga membunuh. Ada sering terjadi, kan? Kalau kita lihat di media sosial, ada orang, ya, karena dia pasangannya itu, ya, ingin membuka hubungannya ke publik, sedangkan yang satunya merasa malu sehingga dia membunuh pasangan zinahnya itu. Ya, nah, itu biasa itu. Ya, ini dampaknya luar biasa. Akal, kenapa Allah haramkan narkoba? Itu karena merusak akal.
haramkan khamar. Ini merusak akal, ini hifdzul akal. Ini 5 hal yang merupakan efek daripada perbuatan haram yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan keharaman, paling tidak perbuatan haram itu merusak 5 hal tadi. Salah satu dari 5 hal ini paling tidak. Ya, agama, ya tadi, agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, harta. Kalau kita melanggar hal-hal yang diharamkan, pasti dampaknya ke situ. Ya. Itu bahayanya itu. Ya. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala katakan yang haram jelas, yang halal juga jelas, tapi yang manusia banyak terjerumus ini perkara syubhat. Ya, ikut cawe-cawe biar dapat juga, itu halal haram juga. Ya. Dulu kita pernah di pondok itu, ya, ada orang, ya, ada santri, ya, nyembelih ayam milik orang lain, disembelih ayamnya, dimasak, dimakan bareng-bareng, dibawa ke kamar, dimakan bareng-bareng. Yang tidur juga dibangunin sama dia, bangun, ayam. Ya, kalau orang santri kan ketemu ayam lumayan kan gitu. Biasanya cuma ikan asin doang kan gitu. Bangun dia, dia ternyata ini satu orang bangun, dia nggak kedapatan dagingnya, kedapatan kuahnya doang. Kedapatan kuahnya doang. Pas diinterogasi siapa yang maling ayam ini, yang ngambil ayam, diinterogasi, ditangkap semuanya, ya, diminta tanggung jawab, gantiin ayam yang diambil tadi. Yang satu ngaku, Ustaz, saya nggak ikut makan ayamnya, cuma dapat kuahnya doang. Dapat juga kuahnya itu, dapat juga itu, ya. Sari-sarinya apa namanya, lemak-lemaknya udah ikut semua juga ke situ tuh, dimakan juga, masuk juga, ya. Walaupun cuma dapat apa, kuahnya doang, ya. Nah itu sekarang ini kan gencar-gencar tuh korupsi, ya. Instansi yang terlibat ya ikut cawe-cawe juga, dapat juga itu. Nah, saya makan cuma sekian doang, cuma ngambil segini doang, dia mau banyak gitu, kalau saya sedikit doang, sama juga, masuk juga, ya. Kalau saya kan prosesnya begini, ya. Artinya misalnya contoh doang, MBG, ya. Seharusnya makanan yang diberikan itu nilainya, ya, 25.000 per anak. Tapi dia olah sedemikian rupa, ya, sehingga nilai makanan itu hanya 10.000. Yang 15.000-nya masuk kantong. Ya. Diolah, yang penting mah, ya, kata siapa? Ustaz Dasat Latif, yang penting rasa sapi gitu. Royko juga rasa sapi, nggak pasti harus daging sapi gitu. Rasa sapi pokoknya udah. Nah ini bahaya ini udah. Ya. Yang ikut begini nih, itu namanya apa? Berkhila. Ya. Berkhila itu mencari celah untuk meraup keuntungan, ya, dengan cara yang secara zahir itu kan wajar kan, dia kan pengelola. Tapi sudah berlebihan keuntungannya itu. Ya. Ibaratnya yang jatuh untuk siswa itu 10%, ya. Yang 90%-nya udah dibagi-bagi semua. Nah, jadi luar biasa. Ini baru syubhat ya. Perkara-perkara yang syubhat, termasuk juga diantaranya pernah saya ceritakan dulu. Jadi begini, ya. Termasuk bagian daripada syubhat. Ya. Perkara yang tidak jelas halal atau haramnya. Ya. Contoh, ya. Kita punya sahabat, ya. Sahabat kita ini dia punya pekerjaan, ya. Dia punya pekerjaan bisnis usaha yang halal. Tetapi di sisi lain dia juga, ya, mengambil uang orang lain dengan cara korupsi misalnya, sehingga hasil usaha halalnya itu bercampur dengan harta yang haram. Sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang halal. Kita ditraktir sama dia, kita diundang syukuran sama dia. Ini yang kita makan yang halal apa yang haram ya? Jangan-jangan dikorupsi yang kita dikasih ke kita, gitu. Ya, ada salah satu guru kami di Kalimantan itu. Kalimantan itu terkenal dengan sufinya ya. Dari Kalimantan ada seorang, beliau guru saya, Ustaz Ahmad Fauzi namanya. Beliau punya guru. Nah, gurunya ini beliau diberikan apa namanya? Mukasyafah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah suatu waktu ada orang masyarakat datang sowan kepada kiai. Dia bawain pisang. Nah,
Ini masyarakat yang soleh bawa pisang dia. Bawa pisang. Setelah pulang, ini pisang gak dia apa-apain sama kiai. Sampai dia berpesan, ini pisang jangan dimasak. Gak dia apa-apain. Sampai yang di rumah ini sayang banget ini pisang, biarin aja di situ. Dimakan burung atau apa, biarin aja di situ. Dibiarin di luar. Dimakan burung atau ayam. Ya, gak dimakan, jangan dimakan. Ya. Setelah itu, ya, karena orang rumah ini udah penasaran, kenapa sih ini pisang udah, bahasa kitanya udah empuk banget, pisangnya itu udah mantap banget kalau digoreng gitu kan. Tapi kenapa nggak boleh dimakan? Gitu. Sehingga bertanya kepada kiai, kiai menjawab, ini pisang, ya, ini pisang dari masyarakat, dari orang tadi. Benar dia yang menanam batangnya, dia yang menanam pisangnya, dan dia dari kebunnya sendiri. Tapi permasalahannya adalah bibit yang dia tanam itu adalah punya orang lain. Ya, punya orang lain itu bibitnya, dimaling, ditanam sama dia, tumbuh punya buah, dikasih ke orang. Ya. Dalam kaidah agama itu, ya, mana bata minal haram haramun. Sesuatu yang muncul dari perkara yang diharamkan haram juga. Ya. Kita maling nih, maling duit misalnya 1 juta. Hasil curian 1 juta itu kita beliin handphone. Jadilah handphonenya 1 juta, nilai 1 juta. Handphone ini barang haram nggak? Barang haram. Kenapa? Sudah ditukar tadi. Walaupun sudah bertukar seperti itu, ya tetap ya haram karena sumbernya dari yang haram. Ya. Nah, gitu tadi nih. Ternyata pisang itu bibitnya yang dicuri tuh, dibiarin di situ, nggak dimakan. Ya. Nah, ini saking orang apa? Apik, berhati-hati dalam urusan syubhat. Ya. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian terakhir ya. Jangan sekali-kali dekati hal-hal yang syubhat karena kita rawan sekali terjerumus dalam hal-hal ini. Orang kalau sering syubhat, dia menggampangkan, dia bakal terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena perkara yang diharamkan ini sangat berdampak kepada hati manusia. Makanya di ujung riwayat ini disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesuatu yang diharamkan itu sangat berdampak kepada hati manusia. Kalau orang sudah sering melakukan keharaman, maka hatinya akan semakin keras. Hatinya semakin keras. Semakin terlibat dalam urusan haram, semakin mengeras hati itu. Sehingga dia tidak merasa bersalah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Korupsi itu, orang korupsi. Ya. Udah ngambil 1 M, nambah lagi, nambah terus dia. Udah gak merasa lagi. Sensor dalam dirinya itu, sensor takutnya itu udah hilang. Ya. Hatinya itu gak ada lagi getaran dalam hatinya, ini haram. Ya. Artinya hatinya sudah keras. Kenapa? Karena sering melakukan yang diharamkan. Nah, ini kenapa disebutkan disinggung hati di sini, karena dampak dari perkara yang diharamkan itu sangat merusak hati kita. Ya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, yes. Ini kan ada sering kita dengar cerita dari para ustaz. Ya. Kalau kita masak sesuatu yang nikmat adalah sayur ayam tadi. Nah, ya. Tetangga kita pembawaan kita harus bagi. Kan itu saja. Ya. Ini masalah subhan yang masalah anak pesantren tidak ayam siapa saja. Ya. Kita itu lihat ayam siapa lah, kita lihat aja lah. Tapi kita tidak menegur, itu yang pertama. Yang kedua, kita mencium bau anak-anak teman-teman kita yang lagi masak, lagi menikmati masakan itu. Kita termasuk juga nggak mencium baunya aja loh kan. Ya. Masakan yang tadi kawan-kawan santri lagi makan yang bukan pesta, pada makan itu ayam. Ya. Itu selain melihat, satu lagi baru mencium baunya itu kalau kita tidak tegur bagaimana itu? Kita lihat kejadian itu, melihat teman-teman di kamar gimana maknanya. Itu satu melihat, yang kedua mencium baunya kita sepintas jalan gitu ya, kita cuek aja gitu. Untung gak ikut makan ya. Iya, mencium doang gitu. Kalau tadi melihat dengar cerita
Kalau kita masak sesuatu untuk pelanggan kita kan harus kita bagi. Kalau dia ada mencium, baru mencium aja dia udah lihat ngomongnya, masak baru mencium. Sekarang ini bagaimana dengan satu kasus seperti itu? Masalah melihat dan mencium aroma bau sayuran. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ada dua hal yang perlu dipahami di sini. Ya. Pertama, sesuatu yang kita tidak terlibat di dalamnya, hanya sekedar mencium, perkara yang cuma sekedar mencium saja, keciuman baunya nggak jadi masalah. Yang berbahaya itu kalau kita konsumsi, ya, atau kita terlibat dalam proses, itu bahaya juga. Lu lagi nangkap ayam, ikut juga ngiring juga gitu, nggak ikut makan cuma giring juga gitu, ya ikut juga itu mah. Ya, itu. Ya, jangan terlibat dalam proses. Al-wasail hukmul maqasid. Segala sesuatu yang menjadi perantara terlaksananya suatu hal yang diharamkan, maka perantaranya itu juga ikut diharamkan. Ya, contohnya, saya mau kagak ikut nyawer, ya, cuma nyiapin panggungnya doang. Nah, ente nyiapin panggungnya ikut juga itu haramnya tuh. Orang jadi pada dangdut di situ, ya, ikutin juga itu. Ya. Nah, itu aja kalau pencium doma gak apa-apa, Pak Munis. Ya. Nah, orang Indonesia ini luar biasa. Ya. Saking baiknya, kadang itu saking baiknya sahabat kita nih, ya. Sebelumnya orang Indonesia ini sampai sahabatnya itu ditraktir makan ini, makan itu, padahal duit yang digunakan traktir itu duit haram. Ya, ditraktir kita makan ini, makan itu, padahal dikorupsi itu. Waduh, udah habis sudah. Kena gak kita? Kita kan nggak tahu, ya kena juga imbasnya. Segala sesuatu yang diharamkan berimbas kepada hati, kan tidak? Pasti kalau dia punya amaliyah yang rutin pasti akan terhambat. Misalnya, saya pernah tadi malam diundang tasyakuran di rumahnya Pak Bupati, di contoh doang, Pak Bupati. Pas pulang tidur jam 9. Biasanya kalau saya tidur jam 9, jam 3 udah bangun, udah bisa tahajud. Ini kenapa azan baru bangun? Kenapa azan baru bangun? Padahal sudah bertahun-tahun saya itu kalau tidur jam 9 pasti bangun jam 3. Ini kenapa azan baru bangun? Itu biasanya dampak dari makanan haram yang kita makan. Dampak dari itu, ya, bisa berdampak kita jadi molor jadinya. Atau misalnya bangun tapi kenapa malas banget gitu. Biasanya rajin aja gitu Bang. Itu biasanya ada yang tidak beres. Nah, baik itu makanan yang kita makan atau perbuatan yang kita lakukan. Segala hal-hal yang diharamkan itu semua berdampak ke dalam hati. Tahu tidak tahu kita, ya, pasti akan berdampak. Ya, walaupun secara zahir, hukum zahir, ya kalau kita kagak tahu dan kita mah kagak tahu kalau itu yang disiapin hasil korupsi kan gitu. Kita mah enak-enak aja udah makan, ngeliatin bakso ya kan, kita makan aja udah gitu. Padahal ternyata itu hasil curian dikasih ke kita gitu. Nah, kalau itu hasil curian dan kita makan dan kita nggak tahu, dimaafkan. Tapi efeknya ada nggak? Tetap berefek ke dalam hati kita. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Apa tanya lagi mungkin? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ada kaitannya dengan ayat Al-Quran yang di surat Ali Imran. Ali Imran ayat berapa ya? Ayat 7. Iya. Ada kaitannya nggak ya? Wa ukhar mutasyabihat. Ya. Baik. Dari perkara syubhat dalam hukum ini ada istilah halal, haram, ya. Ada apa namanya? Halal, haram, sunnah. Halal, haram, sunnah, ada wajib gitu. Ada mubah, ada yang syubhat. Nah, perkara yang syubhat ini terkait dengan hukum. Ya. Kalau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu hanya dari segi logawinya saja. Logawinya itu artinya bukan berarti itu harus dijauhi, bukan. Ya, dalam Al-Qur'an itu minha ayatul muhkamat wa ukharu mutasyabih. Mutasyabih di sini bukan berarti syubhat ya, bukan. Mutasyabih, muhkam itu artinya jelas.
mutasyabih itu tidak terlalu jelas. Ya, tidak terlalu jelas. Tapi pada hakikatnya itu jelas. Seorang ulama mufassir mengatakan semua ayat Al-Quran ini jelas, ya, muhkam. Tidak ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu hanya dinisbatkan kepada orang yang tidak tahu dan tidak pernah belajar, sehingga samar bagi dia. Ini maksudnya apa ya? Itu maksudnya. Dia memahami Al-Quran, ini maksudnya apa ya? Seperti contohnya, yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini maksudnya apa ya? Apakah ini makna secara zahir? Dimaknai tangan. Tapi kalau kita maknai tangan, dalam ayat lain Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti makhluknya. Kalau kita katakan ada tangan Allah di atas tangannya, berarti kita seakan menjisimkan Allah. Nah, sehingga kita bingung di sini. Ya, ada yang sifatnya apa? Mutasyabih. Sehingga mutasyabih kadang membutuhkan takwilat atau penafsiran yang lebih jelas lagi. Ini bukan berarti yang dijauhi, bukan ya. Ini maksud mutasyabih di sini kesamaran dari segi bahasa. Mutasyabih itu artinya dari segi bahasa samar, tidak terlalu jelas penjelasannya. Kalau tadi kan, ya, wala taqrabuz zina, jelas. Ya. La taqrabuz zina. Segala sesuatu yang menjadi wasilah dekat dalam perzinahan, nah, bisa membawa kepada perzinahan, itu bagian daripada taqrabuz zina. Tetapi kalau tadi kita agak bingung nih. Nah, itu maksudnya muhkam dan mutasyabih. Artinya muhkam artinya jelas, mutasyabih itu artinya samar, tidak jelas. Itu pun dinisbatkan bagi orang yang belum memahami, ya, atau belum mengetahui banyak tentang ayat-ayat Quran, sehingga dia samar, ya, tidak begitu jelas. Bukan berarti perkara syubhat yang harus dijauhi, bukan, ya. Tidak ada hubungannya ke situ. Ya, jelas ya, Pak. Barangkali cukup, udah mau 5:30, ya, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat, sehingga kita semakin tersadar bahwa di sekitar kita ini bukan hanya hal-hal yang diharamkan, yang dihalalkan, tetapi ada perkara yang syubhat, yang samar, yang terkadang kita terkecoh sehingga terjerumus melakukan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang syubhat. Ala hadhihi aqulinatin sallallahu ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah karamatil Fatihah barijal ham kasyiful gham ya man yabdi wa yarham. Allahumma qul li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu